warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di acara yang insya Allah mulia ini. Tak lupa salawat dan salam semoga kita selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, hingga kepada kita selaku umatnya di akhir zaman yang insya Allah senantiasa taat pada sunnahnya. Semoga kita semua masuk dalam golongan yang menerima syafaatnya kelak di hari akhir kiamat nanti. Amin. Pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan sholat sebagai tiang agama kita. Sebagai seorang muslim, kita tentu saja tahu bahwa sholat adalah kewajiban bagi seorang mukmin. Rasulullah SAW bahkan pernah bersabda bahwa sholat adalah tiang agama. Tiang agama ini diibaratkan seperti sebuah rumah atau bangunan. Apabila sebuah rumah atau bangunan memiliki tiang atau pondasi yang kokoh, tentu saja rumah atau bangunan tersebut akan berdiri kokoh dan tidak akan mudah roboh. Begitu pula sebaliknya, jika rumah atau bangunan dibangun tanpa tiang yang tidak kokoh, maka rumah atau bangunan tersebut akan mudah roboh atau jatuh. Karena hal inilah bagi seorang muslim tidak baik kita harus tahu bahwa sholat bukan sekedar kewajiban dalam beribadah saja, tetapi juga untuk meningkatkan keimanan kita sebagai seorang muslim agar semakin dekat dengan Allah, sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan segala bentuk kemaksiatan yang dibenci oleh Allah. Sebagai kewajiban, Allah juga memberikan keringanan dan kemudahan bagi hambanya untuk menunaikan sholat 5 waktu dalam sehari. Jika seorang hamba dalam keadaan sakit tidak mampu berdiri, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dalam keadaan duduk atau bahkan tidur, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam ilmu fikih. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa jika manusia mengetahui pahala yang didapat ketika melaksanakan sholat subuh atau asyar, maka setiap manusia akan mendatangi dan melaksanakan kedua sholat tersebut, meskipun mereka harus merangkak. Dari perkataan Rasul ini dapat kita simpulkan bahwa Allah menyiapkan pahala dan imbalan yang begitu besar bagi hambanya yang mengerjakan sholat. Perlu kita ketahui teman-teman, bahwa sholat tidak hanya menjadi satu kewajiban bagi seorang mukmin, akan tetapi juga sebagai bukti keimanan seseorang kepada Allah. Hal ini dijelaskan pula dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun, yang artinya celakalah bagi mereka yang sholat, yaitu orang-orang yang telah lalai dengan sholatnya. Seorang muslim yang tidak mengerjakan sholat, maka orang tersebut akan celaka serta rugi. Karena ketika seseorang melaksanakan sholat dengan baik, maka amalan-amalan yang lain pun akan ikut baik. Akan tetapi sholat itu buruk, maka amalan yang lainnya pun akan ikut buruk. Sholat sebaiknya dilaksanakan tepat waktu dan tidak ditunda-tunda, serta dilakukan dengan khusyuk dan nikmat. Ketika kalian mendengar lantunan kumandang azan, maka segeralah mengambil air wudhu dan datang ke masjid atau melaksanakan sholat di rumah. Sholat selain sebagai kewajiban juga berfungsi untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar yang akan mendekati seorang muslim pada kemaksiatan. Hal ini juga dijelaskan oleh Allah melalui firman-Nya, yaitu surat Al-Ankabut. Ketika seseorang melaksanakan sholat, maka ia tidak akan melakukan perbuatan dosa yang lain seperti berzina, mencuri, atau melakukan tindakan kekerasan. Terakhir, perlu kita ingat bahwa sholat adalah kewajiban yang tidak perlu dilewatkan, sebab dosa yang akan seseorang dapat ketika melewatkan sholat adalah dosa paling besar, bahkan lebih besar dari perbuatan zina. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa menjadi pengingat bagi teman-teman untuk senantiasa melakukan sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.